Farah pakai laptop ya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carwati dan teman saya Farah Wahyu Prastiwi. Kami dari kelompok 13. Hari ini kami akan mempresentasikan sebagai tugas dari keperawatan Mbak Ibu Nurse Roro Lintang, Eskep, Mkep. Hari ini kami akan menyampaikan tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan leukemia limfosit akut. Ya, yang pertama langsung saja kita ke definisi dari leukemia. Leukemia itu adalah penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang yang ditandai oleh proliferasi sel-sel yang abnormal di dalam darah tepi. Menurut Mutia dan kawan-kawan 2012. Kemudian leukemia limfosit akut atau LLA itu adalah proliferasi maligna limfoblast di dalam sumsum tulang yang disebabkan oleh inti tulang yang dapat bersifat sistematik. Menurut Smeltzer et SL 2008, sel leukosit di dalam darah penderita leukemia ini biasanya berproliferasi secara tidak teratur dan akan menyebabkan perubahan fungsi menjadi tidak normal, sehingga akan mengganggu fungsi sel normal yang lain menurut Puno 2012. Itu untuk definisinya. Kemudian kita lanjut ke etiologi. Penyebab yang pasti untuk LLA ini belum diketahui ya, akan tetapi terdapat faktor predisposisi ini yang bisa menyebabkan terjadinya leukemia menurut Shibuya 2009. Yang pertama itu faktor genetik, misalnya virus tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen seperti HLTV. Yang kedua radiasi. Kemudian juga obat-obat imunosupresi, obat-obat kardiogenik seperti diet Helstibestrol ya. Kemudian juga faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot, dan bisa juga karena kelainan kromosom, misalnya pada sindrom Down biasanya. Lanjut Mbak. Langsung ke patofisiologinya. Leukemia ini adalah jenis gangguannya pada sistem hematopoietik yang terkait dengan sumsum tulang dan juga pembuluh limfe. Ditandai dengan tidak terkendalinya proliferasi dari leukemia dan prosedurnya. Adanya proliferasi sel blast, produksi eritrosit dan platelet terganggu sehingga akan menimbulkan anemia dan juga trombositopenia. Sistem retikuloendotelial akan berpengaruh dan menyebabkan gangguan pada sistem pertahanan tubuh, sehingga mudah mengalami infeksi. Manifestasi akan tampak pada gambar gagalnya bone marrow dan infiltrasi organ, serta sistem saraf pusat. Sel-sel leukemia menyusup ke dalam sumsum tulang akan mengganti unsur-unsur yang normal, sel-sel yang normal. Akibatnya akan timbullah anemia dan dihasilkan eritrosit dalam jumlah yang tidak mencukupi. Kemudian gejala dan tanda klinis yang paling umum muncul, paling sering muncul itu adalah demam, ini 60%, lesu dan mudah lelah 50%, pucat 40%, dan manifestasi perdarahan 42%, serta nyeri tulang 23%.
Hepatoplenomegali ini terjadi kebanyakan penderita tetapi umumnya tidak menimbulkan keluhan. Pemeriksaan lab akan menunjukkan anemia, trombositopenia, dan juga neutropenia yang menggambarkan kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel-sel tersebut. Dan juga terjadi eosinofilia relatif, ini menurut Laskowski 2011. Langsung masuk ke pathway ya. Ini adalah perjalanan penyakit dari leukemia limfosit akut menurut Nanda 2015. Dari faktor pencetus. Faktor pencetus yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan tadi, karena bisa faktor genetik, kemudian juga radiasi dan obat-obatan ya. Obat-obat kemo, misalnya kelainan kromosom, seperti pada sindrom tadi, dan juga bisa karena paparan bahan kimia. Nanti ini akan mengakibatkan sel neoplasma ini berproliferasi di dalam sumsum. Kemudian proliferasi sel kanker ini akan bersaing dengan sel normal untuk mendapatkan nutrisi di dalam tubuh ya. Kemudian terjadi proses infiltrasi, di mana sel normal akan diganti dengan sel kanker di dalam tubuh. Kemudian setelah sel normal ini digantikan oleh sel kanker, boleh dibesarin, nggak? Kurang kelihatan. Ya, sel sel itu depresi produksi sum tulang, sehingga akan menyebabkan penurunan eritrosit ya, atau jumlah eritrosit di dalam tubuh itu tidak mencukupi sehingga menyebabkan anemia. Nah, suplai oksigen di dalam tubuh ini akan kurang ya atau inadekuat, sehingga muncullah masalah perawatan yang pertama, yaitu ketidakseimbangan perfusi jaringan perifer. Kemudian sel enkogen ini akan menyebabkan terjadi pertumbuhan yang berlebih, sehingga kebutuhan nutrisi akan meningkat dan menyebabkan hipermetabolisme. Kemudian untuk infiltrasi ekstramedular akan menimbulkan pembesaran HT dan limfa, sehingga menyebabkan hepatomegali yang akan menyebabkan penekanan pada ruang abdomen, di mana biasanya penderita itu akan mengalami bisa mual muntah ya, sehingga muncullah masalah keperawatan, gangguan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian nodus limfa dari infiltrasi ekstrameduler terjadi modus limfa, sehingga menyebabkan limfodenopati, akan meningkatkan tekanan pada tulang, jaringan, dan juga sendi, sehingga muncullah gangguan rasa nyaman nyeri pada pasien. Untuk depresi sumsum tulang, ini juga akan mengakibatkan, tadi yang pertama penurunan eritrosit, yang kedua itu adalah penurunan trombosit, sehingga terjadi trombositopenia, yang mana akan terjadi kecenderungan perdarahan, sehingga muncul masalah keperawatan risiko perdarahan. Selain itu juga akan menyebabkan penurunan pada leukosit di dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kekebalan di dalam tubuh, yang mana akan menurunkan daya tahan dalam tubuh, sehingga muncullah masalah keperawatan resiko infeksi. Kemudian juga yang terakhir ini adalah infiltrasi periosteal, mengakibatkan kelainan tulang. Tulang akan menjadi lunak dan mengecil, sehingga muncullah masalah keperawatan, hambatan mobilitas fisik.
Dan masalah keperawatan yang muncul yang lain itu bisa juga gangguan pada pola tidur. Itu adalah pathway ya atau perjalanan penyakit dari bagaimana munculnya sampai dengan asuhan keperawatan. Pemasalah keperawatan. Kemudian manifestasi klinis ya, untuk manifestasi klinis ini berhubungan dengan anemia, mudah lelah, letargi, sesak, dan juga nyeri dada. Kemudian infeksi dan perdarahan. Selama itu juga biasa ditemukan anoreksia, nyeri pada tulang dan juga sendi. Kemudian hipermetabolisme dan nyeri sering dijumpai biasanya pada sternum ya, tibia dan juga femur. Ini menurut Nanda 2015 untuk manifestasi klinis leukemia. Kemudian untuk penata laksanaannya sendiri, pengobatan LLA ini yang utama adalah kemoterapi ya, yang mana terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama ada fase induksi. Ini terjadinya pengurangan secara lengkap leukemia pada sumsum. Fase kedua itu mencegah sel leukemia masuk ke dalam sistem saraf pusat. Fase yang ketiga itu adalah terapi konsolidasi. Ini membasmi sisa sel leukemia diikuti dengan terapi intensifikasi lanjutan ya untuk mencegah resistensi sel leukemia. Kemudian untuk fase yang keempat ada pengobatan umumnya yang terjadi secara bertahap meskipun tidak semua fase digunakan. Fase yang kelima adalah radioterapi. Radioterapi ini menggunakan sinar yang berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel leukemia. Dan fase yang terakhir atau fase keenam adalah transplantasi sumsum tulang. Ini untuk penata laksanaan LLA. Mbak. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama itu darah tepi. Adanya pancytopenia, limfositosis yang kadang-kadang ini menyebabkan gambaran darah tepi monoton terhadap sel blast yang merupakan gejala patogenomik untuk leukemia. Yang kedua, dengan pemeriksaan sumsum tulang. Dari pemeriksaan ini akan ditemukan gambaran yang monoton atau hanya terdiri dari sel limfopoietik patologis, sedangkan sistem yang lain terdesak. Yang ketiga, itu ada pemeriksaan lain seperti biopsi tingkatan 20.000 sampai 200.000 mikroliter, tetapi dalam bentuk sel atau sel primitif. Ini menurut Nanda tahun 2015 untuk pemeriksaan penunjang. Lanjut ke untuk asuhan keperawatannya akan dilanjutkan ya oleh teman saya Farah Wahyu Prastiwi. Silakan Mbak Farah bisa dilanjutkan. Ya. Untuk asuhan keperawatan meliputi pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan adalah
Pemikiran dasar yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan menurut Dermawan 2012. Yang pertama, identitas. Leukemia limfosit akut sering terdapat pada anak-anak usia di bawah 15 tahun, 85%. Puncaknya berada pada usia 2-4 tahun. Rasio lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang kedua, riwayat kesehatan. Meliputi riwayat penyakit sekarang, biasanya pada anak dengan LLA mengeluh nyeri pada tulang-tulang, mual muntah, tidak nafsu makan, dan lemas. Yang kedua, riwayat penyakit dahulu. Biasanya mengalami demam yang naik turun, gusi berdarah, lemas, dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena belum mengetahui tentang penyakit yang diderita. Yang ketiga, riwayat penyakit keluar adalah keluarga yang pernah mengalami penyakit RLA karena merupakan penyakit genetik atau keturunan. Selanjutnya, riwayat pada faktor pencetus seperti pada dosis besar radiasi dan obat-obatan tertentu secara kronis. Dan selanjutnya, manifestasi dari hasil pemeriksaan biasanya ditandai dengan pembesaran sumsum tulang dan dengan sel-sel leukemia yang selanjutnya menekan fungsi sumsum tulang, sehingga menyebabkan gejala seperti di bawah ini. Pertama, anemia. dapat sama sunscreen. Baik, saya lanjutkan tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik didapati adanya pembesaran dari kuliner getah bening, limfadenopati, pembesaran limfa, splenomegali, dan pembesaran hati, splenomegali, dan pembesaran hati, hepatomegali. Pada pasien dengan LRA, precursor sel T dapat ditemukan adanya disponeo dan pembesaran vena cava karena adanya subversi dari gejala getah bening di diastínum yang mengalami pembesaran sekitar 5%. Kasus akan melibatkan sistem saraf pusat dan dapat ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakranial, sakit kepala, muntah, papil, edema, dan paralisis saraf kranialis terutama 5 dan 6 menurut Roganovic 2013. Lanjut. Yang keempat, pemeriksaan diagnostik. Untuk menekankan diagnosa perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu darah tepi. Darah tepi adanya penistopenia limfositosis yang kadang-kadang menyebabkan gambaran darah tepi monoton terdapat sel yang merupakan gejala patogenomik untuk leukemia. Yang kedua, sumsum tulang. Dari pemeriksaan sumsum tulang akan ditemukan gambaran yang monoton, yaitu hanya terdiri dari sel limfopoietik, sedangkan sistem yang lain terdesak campanula sekunder. Dan yang ketiga, pemeriksaan lain, biopsi limfa, kimia darah, dan cairan cerebrospinal dan sitogenik.
Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual, potensial yang merupakan dasar untuk memiliki intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab perawat. Menurut Darmawan 2012, masalah keperawatan yang muncul menurut Nanda 2015 yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan pengisian kapiler kurang lebih 3 detik, akar teraba dingin, warna kulit pucat, nadi perifer menurun atau tidak teraba. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan proliferatif gastrointestinal dan efek toksik. Obat kemoterapi ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. Yang ketiga, nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencuci darah biologis, infiltrasi leukosit jaringan sistematik ditandai dengan tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat, mengalami gangguan tidur, sulit tidur, dan proses berpikir gangguan. Lanjut, Mak. Selanjutnya, perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah suatu proses di mana pemecahan masalah yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu, apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dari semua tindakan keperawatan. Menurut Darmawan 2012. Intervensi keperawatan. DX1, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan pengisian kapiler kurang lebih 3 detik. Akar teraba dingin, warna kulit pucat, nadi perifer menurun atau tidak teraba. Batasan karakteristiknya yaitu 1. Waktu pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Yang kedua, akral teraba. Yang keempat, warna kulit pucat. Yang ketiga, warna kulit pucat. Yang keempat, nadi perifer menurun atau tidak teraba. Nah, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, masalah perfusi jaringan menjadi efektif. Kriteria hasilnya: 1. Pengisian kapiler CRT kurang dari 2 detik. Yang kedua, nadi perifer stabil teraba. Yang ketiga, akral hangat. Yang keempat, warna kulit kemerahan. Selanjutnya next. Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap panas atau dingin, tajam atau tebal. Yang kedua, monitor adanya fase. Yang ketiga, instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi. Yang keempat, batasi gerakan pada kepala, leher, dan punggung. Yang kelima, observasi pengisian kapiler kurang lebih 2 detik, akal dan warna kulit. Yang keenam, observasi tanda vital. Selanjutnya, monitor adanya thrombophlebitis. Dan selanjutnya, kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosis yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan proliferasi gastrointestinal dan efek toksik. Obat kemoterapi ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. Batasan karakteristiknya: berat badan 20% atau lebih di bawah BB ideal. Yang kedua, kram abdomen. Yang ketiga, nyeri abdomen. Yang keempat, kerapuhan kapiler. Yang kelima, diare. Yang keenam, bising usus hiperaktif. Yang ketujuh, kurang makan. Dan yang ke-8, membran mukosa pucat. Selanjutnya,
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, masalah defisit nutrisi. Nutrisi pasien tercukup dan adekuat. Kriteria hasilnya adanya peningkatan BP sesuai dengan tujuan. Yang kedua, BP ideal sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga, pasien mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Yang kelima, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda malnutrisi. Yang keenam, tidak terjadi penurunan BP yang berarti pada pasien. Dan next-nya, pengetahuan nutrisi. Uji adanya alergi makanan. Yang kedua, ajarkan pasien untuk meningkatkan interaksi memasukkan OP. Yang ketiga, ajukan pasien untuk meningkatkan protein vitamin C. Yang keempat, memberikan substansi. 5, yakinlah diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Dan yang keenam, berikan makanan yang terpilih sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi. Yang ketujuh, ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan harian. Yang ke-8, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori. Yang ke-9, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Yang ke-10, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Lanjut. Selanjutnya yaitu pemantauan nutrisi. Yang pertama, BP dalam batas normal. Yang kedua, monitor adanya penurunan BP. Yang ketiga, monitor interaksi anak atau orang tua selama makan. Yang keempat, monitor tipe dan jumlah aktivitas yang bisa dilakukan. Yang kelima, monitor lingkungan selama makan. Yang keenam, monitor kadar albumin, total protein, HB dan HT. Yang ke 7, monitor mual dan muntah. Yang ke-8, monitor pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-9, monitor titik kemerahan dan kekeringan jaringan konjungtiva. Yang ke-10, monitor kalori dan pemasukan nutrisi. Yang ke-11, catatan adanya edema hiperemik, hipertonik apabila lidah dan karbita oral. Yang ke-12 yaitu catatan jika lidah berwarna magenta. Selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu Carawati. Iya, untuk selanjutnya akan selanjutkan ya untuk diagnosa ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, infiltrasi leukosit dari yang ditandai dengan tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat, mengalami gangguan tidur, sulit tidur, dan juga proses berpikir yang terganggu. Batasan karakteristik yang pertama, gangguan tidur, perubahan selera makan, perubahan frekuensi pernapasan, perilaku distrak, misalnya berjalan mondar-mandir, mencari orang lain, kemudian mengekspresikan perilaku, menangis misalnya, meringis, sikap melindungi nyeri, perubahan posisi, melaporkan nyeri secara verbal misalnya kepada perawat. Untuk NOK-nya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, masalah nyeri pada pasien dapat diatasi. Nyeri berkurang atau hilang dengan skala 0-2. Dengan kriteria hasil, yaitu pasien dapat mengontrol nyeri. Pasien dapat melaporkan bahwa nyerinya berkurang. Pasien mampu mengenali nyeri, skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri, dan juga pasien dapat menyatakan rasa nyaman nyerinya berkurang. Kemudian untuk NIK-nya, ini manajemen nyeri, lakukan pengkajian nyeri, observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan, gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien, kemudian kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri, evaluasi pengalaman nyeri masa lampau, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri, misalnya suhu ruangan, atau pencahayaan, atau kebisingan. Kurangi faktor presipitasi. Kemudian ajarkan teknik non-farmakologi, tingkatkan istirahat, dan juga
kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, Slide selanjutnya, Mak. selanjutnya adalah implementasi keperawatan. Implementasi ini adalah fase di mana perawat akan mengimplementasikan intervensi keperawatan menurut Cozier 2011. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama bisa evaluasi formatif. Ini adalah hasil observasi dan analisa perawat ya terhadap respon pasien segera pada saat telah dilakukan tindakan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif SWAP. Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan sesuai pada waktu pada tujuan ditulis pada catatan perkembangan. Itu untuk evaluasi. Ya, ini ada daftar pustaka yang digunakan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.